Oke, teman-teman, ini adalah eh, pendapat gua tentang fight antara Theo dan Winry ya. Dan bisa dibilang itu fightnya luar biasa keren banget. Gue mau omongin terima kasih dulu juga pada semua pihak One Pride yang telah menunjukkan fight yang luar biasa, memberikan event ini dan kedua fighter yang luar biasa ya, baik dari Theo dan juga Winry ya. Nah, apa saja sih yang terjadi di sini ya? Banyak sekali aspek di sini. Nah, kalau dilihat dari skill wise ya, saya tahu Theo itu adalah seorang yang fighter yang lengkap ya, bisa dibilangnya dari dia punya ground yang bagus, dia punya eh, apa stand up yang luar biasa bagus juga, ya bisa dibilang complete fighter lah. Dan dia juga secara fitness juga mumpuni ya. Kalau dilihat dari workoutnya juga dia sudah bisa dibilangin keren sekali gitu ya. Kita bisa bilang kalau misalkan Theo tuh is the most complete fighter juga. Nah, kalau Winry juga sama ya. Cuman Winry ini menarik ya. Gua ketemu pertama kali Winry pada saat dia mau persiapan, dan itu saya mempunyai kesan banget kalau Winry ini orangnya sangat ceria dan sopan sekali, dan ya pokoknya kesan pertamanya saya asik lah gitu. Cuman pada saat itu saya cuman sempat eh, ibaratnya ikut di sana dan latihan lah istilahnya bareng kayak gitu ya. Dan saya mempunyai pendapat tersendiri antara kedua fighter ini. Jujur, saya selalu bilang, wah Theo ini secara skill wise itu dia di atasnya Winry. Dan saya bilang sama Winry pada saat itu, saya sempat juga latihan. Saya bilang Winry ini punya punya apa stamina dan pukulan yang keras sekali, yang keras sekali. Terus eh, kalau soal ground ya, pada saat itu saya bilang, Winry, gua ini beratnya 63. Kalau saya ada di mount kamu aja nggak bisa escape. Sorry to say, sama Theo agak susah nih saya bilang. Ya, seperti itu sih. Ya. Jadi pada saat itu mungkin Winry latihan lagi. Gua nggak tahu dia dilatih juga oleh pelatih yang legit banget. Nah, oke lah, bisa dibilangin pendapat saya lebih lihat Theo itu 70% bakal menang dan 30% Winry gitu saya ditanya. Cuman asal jangan kecolongan aja pukulannya Winry. Nah, apa yang terjadi di ronde pertama itu, kita bisa lihat pertandingan ronde pertama Theo itu mendominasi banget. Ya, dia sangat menikmati dengan sangat tenang. Bisa dibilang ini bener-bener singa yang lagi mau mangsa makan mangsanya dia gitu. Misalnya lions wants to eat the prey kayak gitu. So, ronde satu itu luar biasa banget. Kita bisa lihat tekanan-tekanannya Theodorus Ginting itu bagus sekali, dan di situ juga kita lihat Wendry agak panik juga berapa kali tendangan-tendangannya dia dicek begitu. Ini kalau tahu dicek tendangan tuh tulang keringnya sakit sekali itu. Ya sakit sekali, dan kita bisa lihat wah ini kayak udah gak ada harapan. Cuman saya selalu selalu bilang ya, ada 30% chance itu. Even like 20% deh. 20% atau 10% chance itu kadang-kadang bisa berpihak keberuntungan itu pada salah satu fighter itu ya. We never know, kan kita bilangnya di MMA itu boleh ada analisa tapi we never know ya. Di sini yang menarik juga, Theo itu bener-bener di atas angin, dia lupa, dia meremehkan lawan. Dan ini menurut gua ya, dia tauntingnya berlebihan, tauntingnya tuh berlebihan banget. Kita bisa lihat itulah gaya Theo gitu, itulah gaya Theo. Dia berlebihan banget, bener dong, kecolongan lah dia, kena satu pukulan, deng, mukanya sudah bisa dilihat dia tuh gak sama lagi kayak yang awal-awal, udah beda banget. Oh shit man, parah nih. Dan akhirnya kecolongan lah dia. Dan yang gue paling gue pikir bakal di KO-in, tapi ternyata finishnya adalah RNC. Kan gila itu ya, RNC man. Nih real neck kick choke gitu ya. It's beautiful, real neck kick choke. It's very beautiful. Ya, gue udah takut sebenarnya Windy tuh dibawa ke bawah sebenarnya kalau dilihat nih, ibaratnya wah ini udah bakal kalah nih ya gitu ya. Tapi kita kayak di film, nonton film itu tiba-tiba di switch gitu. Duh, langsung begini nih, endingnya begini nih. Gitu ya. So, moral of the story ya, istilahnya jangan terlalu buat Theo, jangan terlalu meremehkan berlebihan lah istilahnya. Mungkin dalam meremehkan, bukan meremehkan ya, gimmick-gimmick mengejek itu boleh aja, tapi mungkin itu buat
buat gue agak sedikit berlebihan untuk buat orang yang mempunyai ibaratnya potensial juga gitu. Ibaratnya gini ya, singa itu kalau lagi memangsa rusa ya, misalkan kita bisa dibilang ini singa udah pasti menang, tapi kita nggak tahu singanya lagi lengah, dia goyang-goyang tanduk rusanya ketika dikejar, tanduk rusanya nancap di lehernya, matilah singa itu. Nah, kita lihat aja dari fenomenal alam itu aja sendiri, kadang-kadang not every lions eats their prey. Ya, sometimes the lions ya can be killed by the prey. Kadang-kadang singa itu bisa juga mati terbunuh karena mangsanya sendiri gitu ya. So that's why we never know, not today gitu mungkin ya. Jadi moral of story seperti itu. Kadang-kadang ya di sini menunjukkan banget kesombongan itu diperlukan pada saatnya dengan porsinya tersendiri untuk meningkatkan confidence atau menjatuhkan lawan. Tapi ketika berlebihan, then you put the hands down, ya, fokusnya berkurang, akhirnya terlalu meremehkan, ya, di atas angin kecolongan lah, dar. Oke. It's a good fight. Artinya itu adalah pelajaran yang bagus lah pasti buat Theo ya. Oke, itu adalah pesan-pesan dan moral-moral dari saya pribadi ya. Ya, saya lihat Windri memang mempunyai jiwa yang ceria dan itulah yang menyelamatkan dia. Jadi di sini adalah jiwa yang ceria, jiwa yang selalu sopan, ya ramah lah istilahnya, ramah ya. Theo pun juga orangnya sih respect banget kalau dalam dunia bela diri, dia respect sekali. Cuman di fight itu agak berbeda. Nah, ini juga saya perlu jelasin juga ya. Ya, sebagai praktisi bela diri, jiwa respect itu sudah pasti dimiliki setiap insan bela diri ya. Setiap insan bela diri itu pasti belajar bela diri untuk mempelajari respect itu antara diri sendiri dan disiplinnya dan juga lawannya. Tapi ketika bela diri itu bertransformasi menjadi sebuah event atau fight seperti ini bisnis namanya. It's industrial. Ini adalah business fight. Artinya sudah masuk ke dunia entertain. Nah, entertain ini harus dibangun ya. Jadi fighter-fighter seperti Theo ini perlu ada di entertain ini, industrial ini supaya mengangkat nama fighter-fighter MMA yang mengangkat MMA Indonesia ya secara nasional. Saya udah bilang Theo ini he's a businessman, he knows how to sell the card ya. Karena dengan seperti ini, dengan adanya seorang Theo ini, MMA One Pride ini bisa naik juga ya. Karena kalau misalnya gue juga nggak terlalu suka ngeliatin fighter-fighter kalau ininya diwawancari tuh kaku sekali, kayak nggak bisa ngomong gitu ya, kayak ya saya begini gitu kan. Jadi susah. Jadi emang harus ada edukasi entertainer gitu ya. Nah, ini bedanya ya. Jadi seorang Theo juga itu adalah a good entertainer, a good businessman dalam menjual cardnya ini. So ini juga harus ditiru sama beberapa fighter-fighter. Dan carilah karakter, carilah ibaratnya role-nya seperti apa, perannya seperti apa, karakter. Karena orang tahu lu dari situ kan. Dan banyak juga champion banyak, tapi kalau nggak bisa menjual popularitasnya dia, nobody see him, no one know him gitu. Nggak ada yang tahu dia tidak populer. Nah, seperti itu aja teman-teman. Oke, moral of the story adalah this is today's fight actually showing taunting gone wrong. Taunting too much is gone wrong ya. Jadi tapi dalam akhir pertandingan tadi juga saya udah lihat Theo juga sangat dewasa sekali dan dia gue terima kekalahannya, this is like showing sportsmanship gitu, luar biasa. Dan Windy juga ya dia harus today is day dan dia merayakannya bergembira, bersukacita dengan gayanya dia. Dan tapi Windy ini lupa dia goyang TikTok karena gue kenal dia pada saat itu fighter yang goyang TikTok kalau menang tuh dia doang tuh yang begini-begini nih. Oke lah ya teman-teman. Oke, thank you for your attention. Mungkin saya akan banyak kalau misalnya ini banyak ya yang lihat dan opini-opini saya. Jadi teman-teman bisa membangkitkan semangat saya untuk membuat opini-opini setelah fight di MMA. Oke teman-teman, ya. Ciao, saya Ferdi Bawanta undur diri. Salam MMA.